Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Bang Napi. Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini semakin menarik perkembangan isu di kasus yang melibatkan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan Purnawirawan di kasus ada keterlibatannya di banyak proyek tambang di Intan Jaya Papua yang beberapa minggu lalu itu dirilis secara kelakar di podcastnya Bung Haris Azhar, Kang Cendol ini, dengan Direktur Eksekutif Kontras Fathia Maulidianti. Jadi yang menarik dari kasus itu ketika ada informasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait adanya keterlibatan pejabat negara seperti Menko Marves Luhut Binsar ini adalah ini dalam kapasitas masyarakat melakukan kontrol terhadap kerja-kerja para pejabat negara. Jadi ketika itu direspon dengan laporan kepolisian, mestinya informasi yang diflurkan oleh masyarakat lewat media apapun, entah itu tulisan, itu video, wawancara, ataupun di banyak momen, itu mestinya tidak direspon dengan laporan kepolisian oleh pejabat negara. Dan lucunya ketika ada indikasi keterlibatan yang mungkin saja ini ada semacam abuse of power yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut, malah kepolisian menerima laporannya. Harusnya itu kepolisian mengambil posisi ikut menginvestigasi ini keterlibatan pejabat negara ini kan ada fungsi penyidikan di sana, ada fungsi penyelidikan. Ya harusnya ini kepolisian ikut menyelidiki, bukan malah turut hanyut dengan laporan untuk mengkriminalisasi warga negara yang melakukan kontrol terhadap kinerja pejabat negara ini. Di sini lucunya hukum kita. Jadi abuse of power itu memang sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu pasal 14 dan 15-nya. Juga Undang-Undang ITE ini yang sudah direvisi di era pemerintahan Pak Jokowi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 itu. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi informasi tentang adanya dugaan keterlibatan pejabat negara ini bermain dalam situasi bisnis yang kabur atau yang tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat, ini malah direspon dengan laporan kepolisian. Jadi harapan kita harusnya kepolisian juga melakukan fungsi penyelidikannya di sana, bukan malah turut mengkriminalisasi ini. Walaupun ini kerja kepolisian, ada laporan kita tindak, bukan begitu caranya. Jadi laporan itu harusnya dipisah. Ini dalam kapasitas dia pribadi atau dalam kapasitas dia sebagai pejabat publik. Ini pejabat publik ini mau dikomentari apa saja itu tidak ada pasalnya, karena yang dikomentari itu kan kerja-kerja dia sebagai pejabat publik, bukan pekerjaan dia sebagai orang per orang atau personal. Jadi kalau Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves yang diduga ini oleh dua aktivis ini dari Lokataru Haris Azhar dan dari Kontras Fathia ini, mestinya ya dia ini organ-organ hukum negara ini ya bekerja, baik itu KPK, itu penyidik kepolisian ataupun di kejaksaan. Nah ini harusnya didukung ini kegiatan-kegiatan
NGO ini aktivis yang tidak sama sekali melakukan penelitian, melakukan riset itu tanpa biaya negara. Ini perlu dicatat. Jadi kalaupun ada biaya negara dari riset itu, ini kan juga dipertanggungjawabkan oleh NGO itu, oleh non government organisasi itu. Jadi harapan kita jangan salah mengambil posisi ini kepolisian supaya kepercayaan masyarakat tidak terus turun. Itu. Yang kedua, ini soal terkait dengan penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang itu juga ini masih bias sampai saat ini. Jadi ada orang yang memberikan informasi itu lewat media yang dia miliki, karena mungkin ini ada juga dasarnya ketika dikonfrontir ke bukan dikonfrontir ya, disampaikan ke lembaga yang tidak lagi kredibel, tidak lagi begitu dipercayai, ya masyarakat otomatis ini akan memflurkan sebagai informasi publik. Karena perusahaan kegiatan publik, pejabat publik itu harus diketahui oleh publik. Ini jadi catatan untuk khususnya untuk para penegak hukum di lembaga yudikatif kita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.